Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yudi Irfan Danil selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu fikih serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Perkenalkanlah, saya Kathleen Berliana Salsabila dengan NIM 12020700035 dari kelas 2B Pendidikan Fisika. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai sumber hukum Islam. Sebelum ke pembahasan lebih mendalam mengenai sumber hukum Islam, apa itu sih pengertian dari sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam merupakan asal atau pangkal pengambilan keputusan dalam menentukan suatu hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan itu akan sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan dan juga apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Sumber hukum Islam ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber hukum Islam yang telah disepakati atau muttafaq, dan yang kedua, sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan atau mukhtalaf. Pembahasan yang pertama adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati atau muttafaq. Sumber hukum Islam muttafaq yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun dalam membaca Al-Quran ini akan bernilai ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama, yang mana Al-Quran ini di dalamnya memuat pedoman atau ajaran mengenai tauhid, ibadah, akidah, kemudian ada janji dan juga ancaman, serta berisi riwayat atau cerita umat terdahulu. Adapun Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum itu sesuai dengan perkembangan dan juga kemampuan manusia. Selanjutnya adalah hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Hadis menempati urutan kedua sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, yang mana fungsi hadis ini terhadap Al-Quran yang pertama sebagai bayan at-takrir atau sebagai penguat ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Fungsi yang kedua sebagai bayan at-tafsir atau sebagai penjelas atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan fungsi yang terakhir sebagai bayan at-tashri' atau memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai hukum syara untuk satu peristiwa maupun kejadian. Ijma' ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Meskipun masih terjadi perbedaan pendapat, namun mayoritas ulama telah sepakat. Tingkatan ijma' ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ijma' sharih. Sharih dari segi bahasa artinya jelas. Maksudnya, ketika ulama memaparkan pendapat mereka itu secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Pada saat semua ulama memaparkan pendapat mereka, ternyata mereka itu menghasilkan pendapat yang sama. Maka dari itu, ijma' sharih ini menempati peringkat ijma' tertinggi. Dan hukum yang dihasilkannya itu bersifat qat'i atau pasti. Maka dari itu seluruh ulama sepakat menjadikan ijma' sharih ini sebagai penetapan hukum syariat Islam. Yang kedua adalah ijma' sukuti. Sukuti artinya diam. Maksudnya ketika sebagian mujtahid memaparkan pendapat mereka secara jelas dan terang, mujtahid yang lainnya tidak memberikan komentar apakah ia menerima maupun menolak. Ijma' sukuti ini bersifat zon dan tidak mengikat. Maka dari itu, tidak ada halangan bagi para mujtahid apakah menjadikan ijma' sukuti ini sebagai penetapan hukum maupun tidak. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas merupakan penyamaan hukum sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nas
dengan sesuatu yang telah ada hukumnya dalam nas karena persamaan ilat ataupun sebab. Rukun hias ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, far'u atau kejadian adalah peristiwa, perbuatan, ataupun tindakan yang tidak ada hukumnya maupun belum jelas hukumnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Yang kedua adalah asal atau kejadian yang telah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang ketiga adalah ilat, yaitu suatu sifat yang menjadi dasar hukum pada asal. Sifat ini pula harus ada pada far'u atau kejadian. Dan yang terakhir adalah hukum asal, yaitu hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi far'u atau kejadian karena sama sifatnya atau ilatnya. Qiyas berdasarkan tingkat kekuatan hukum karena adanya ilah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, qiyas aula, yaitu hukum cabang memiliki nilai lebih utama daripada hukum asal. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu hukum yang ada pada asal dan hukum pada cabang itu nilainya sama. Dan yang terakhir yaitu qiyas adnan, yaitu hukum cabang memiliki nilai lebih lemah daripada hukum asal. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan atau mukhtalaf. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan adalah berpindahnya dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus ataupun sebaliknya. Contoh dari istihsan adalah secara prinsip bahwasanya hukum syara melarang mengadakan jual beli ketika barangnya belum ada pada saat akad. Namun, hukum syarak memberikan rukhsah ataupun keringanan bahwasanya diperbolehkan menjalankan jual beli secara salam, yaitu dengan cara pembayaran terlebih dahulu sedangkan barangnya akan dikirim kemudian hari. Kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam masih menjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Yang pertama, jumhur ulama menolaknya sebab berhujah dengan istihsan itu berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Yang kedua, golongan Hanafiyah membolehkan berhujah dengan istihsan karena menurut mereka berhujah dengan istihsan itu hanya berdalilkan qiyas khafi yang dikuatkan dengan qiyas jali. Selanjutnya adalah istishab. Istishab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Contoh dari istishab adalah, semisal seorang ragu-ragu apakah ia sudah wudhu ataupun belum. Dalam keadaan ini, ketentuan hukumnya berpegang kepada belum wudhu, karena hukum asal adalah belum wudhu. Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan istishab. Ulama yang menjadikan istishab antara lain golongan Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Dohiriyah, dan sebagian kecil dari ulama Hanafiyah dan ulama Syiah. Kemudian untuk ulama yang menolak istishab adalah sebagian besar dari ulama Hanafiyah. Mereka beralasan bahwasanya istishab adalah tanpa dasar. Ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan suatu hukum berdasarkan kepada kemaslahatan umat. Adapun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan dari maslahah mursalah. Jumhur ulama menolaknya sebagai sumber hukum dengan alasan bahwasanya nas-nas, ijma, dan qiyas yang telah disepakati itu pasti selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat dan juga pembentukan hukum Islam yang semata-mata didasarkan pada kemaslahatan umat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Ulama lain membolehkan berpegang kepada maslahah mursalah dengan alasan bahwasanya kemaslahatan umat itu selalu berubah-ubah dan tidak akan ada habisnya. Ketika pembentukan suatu hukum itu hanya dibatasi pada maslahat yang ada petunjuknya dari hukum syara, tentu banyak sekali kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda. Kemudian para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak sekali menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari hukum syara, semisal membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah uruf.
Uruf merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam jangka waktu yang relatif lama dan telah disepakati. Adapun secara garis besar, uruf ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah uruf sahih, yaitu segala sesuatu yang dikenal tidak bertentangan dengan hukum syara. Semisal, ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, maka ia akan menyerahkan sesuatu kepada si perempuan tersebut, berupa emas maupun pakaian. Nah, uruf jenis ini diperbolehkan. Yang kedua adalah uruf fasid, yaitu segala sesuatu yang dikenal bertentangan dengan hukum syara. Semisal, ketika seseorang menduduki suatu jabatan dengan memberikan uang sogokan, maka hal ini haram sebab bertentangan dengan ajaran agama. Yang kelima adalah syar'u man qablana, yaitu syariat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Adapun syar'u man qablana ini dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama istimror, yaitu apa yang disyariatkan kepada umat terdahulu juga disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Semisal perintah melaksanakan sholat, puasa, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah jumud, yaitu apa yang disyariatkan kepada umat terdahulu tidak disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Semisal disyariatkannya kepada Nabi Musa bahwasanya dosa orang jahat itu tidak akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri, dan pakaian yang terkena najis itu tidak akan suci kecuali harus dipotong bagian yang terkena najis. Nah, terhadap syariat ini para ulama sepakat untuk meninggalkannya karena syariat kita telah menghapusnya. Yang keenam adalah sadus zari'ah. Menurut ulama usul fikih bahwasanya sadus zari'ah adalah masalah yang lahirnya boleh atau mubah tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Maka dari itu sadus zari'ah berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan yang dilarang agama. Semisal pelarangan permainan judi tanpa uang. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan sadus zari'ah. Yang pertama yaitu diterima dengan alasan bahwasanya sekalipun mubah akan tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka dari itu, guna menjauhi diri dari terjerumusnya kepada perbuatan yang dilarang agama, maka kita diwajibkan untuk menjauhkan diri dari perkara yang awal mulanya mubah, lambat laun dapat membawa dan mendorong kita kepada perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu ditolak dengan alasan bahwasanya karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan sebagai yang mubah. Selanjutnya adalah mazhab sahabi, yaitu fatwa para sahabat mengenai berbagai permasalahan dan juga perkara yang telah dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Adapun kedudukan mazhab sahabi sebagai sumber hukum Islam dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, mazhab sahabi yang berdasarkan kepada ketetapan Rasulullah wajib untuk diikuti. Yang kedua, mazhab sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad dan disepakati, maka dapat dijadikan sebagai hujah dan wajib untuk ditaati. Dan yang terakhir, mazhab sahabat yang tidak disepakati tidak dapat dijadikan hujah dan tidak wajib untuk diikuti. Dan yang terakhir adalah dalalatul iqtiran, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan secara bersamaan dengan sesuatu yang lain. Adapun kedudukan dalalatul iqtiran ini sebagai sumber hukum Islam masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwasanya dalalatul iqtiran ini tidak dapat dijadikan hujah karena sesuatu yang disebutkan secara bersamaan ini belum tentu sama hukumnya. Yang kedua, ulama lain membolehkan dalalatul iqtiran sebagai hujah karena bahwasanya sesungguhnya ataf itu menghendaki adanya musyarakah. Semisal contohnya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah.
Berdasarkan ayat di atas, Imam Syafi'i menyamakan hukum umroh dengan haji yaitu fardu, karena kedua ibadah ini disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat. Kesimpulan, sumber hukum Islam adalah dasar dalam penetapan suatu hukum. Dalam Islam sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang telah disepakati atau muttafaq dan sumber hukum yang masih menjadi perdebatan atau mukhtalaf. Meski begitu, wajiblah kita sebagai seorang muslim untuk selalu berpegang teguh kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, karena pada dasarnya semua itu demi kemaslahatan umat sendiri. Demikian pemaparan materi mengenai sumber hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.